Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Makanya kalau dalam Al-Quran nanti ada tasdid, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, atau yusabbihu lillahi ma fis samawat. Itu tadi yusabbih. Ini maknanya apa? Makhluk terus bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Tanaman terus bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Binatang terus bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Ini kita tandai dengan tasdid yang ada di situ. Ini begitu juga. Walau takawala, kalau dalam jangka 23 tahun Muhammad mengada-ngada perkataannya atau sebahagian perkataannya dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kita lanjut sekarang. La akhadna minhu bil yamin. Ya, coba dibaca. Niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Kami akan menyiksanya dengan penuh kekuatan. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ada lam taukid namanya, Pak. Ini lam taukid. La akhadna. Penggunaan kalimat akhadha ini yang Allah gunakan di dalam surah Al-Isra ketika Allah menghancurkan kaum Madian dan kaum Samud. Apa kata Allah? Fa akhadhathumur rajfatu. Jadi akhadhat itu apa? Akhadhat itu azaba bil quwwah. Diazab bukan cilet-cilet, igu panco undung, Pak. Ini penggunaan kalimat fa akhadha. Makanya kaum Madian ketika akan dihancurkan oleh Allah itu di Yordania, Allah menyuruh kepada Nabi Syuaib untuk keluar sebentar. Kamu keluar sebentar. Saya hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Satu. Yang kedua, kaum Nabi Nabi Saleh, kaum Samud, itu juga dihancurkan oleh Allah. Fa'akhadat-humur rajfah. Tapi menggunakan fa di situ, Pak. Fa'akhadat-humur rajfah. Akhadha itu sebenarnya mengambil. Tetapi penggunaan kalimat akhadha dalam Al-Quran menghancurkan sehancur-hancurnya. Akan saya eksekusi Muhammad itu kalau betul-betul itu perkataannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menguatkan kalau Al-Qur'an itu murni, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang baca Quran la mulia Quran tapi maka kan begitu mulia, Pak. Dari mulut dia keluar firman Allah Subhanahu wa taala. Kan itu bi menak, Pak. Kipan manusia mulia gitu menak tapi, Pak. Kejauh gede gitu menak. Kejauh gede gitu menak. Kejauh gede gitu menak. Udah bilang menak tapi, Pak. Bagaimana mau dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh orang lain? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Inilah akhadna. Itu lam itu adalah lam taukid. Ya, Pak. Lam taukid. Lam taukid itu maknanya apa? Artinya benar-benar akan diazab Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Bil yamin. Yamin itu artinya tangan kanan. Ini tangan kanan ini maksudnya apa? Tangan kanan lebih kuat dibandingkan tangan kiri, Pak. Imam Sawi mengatakan, ini ya kata Imam Sawi, kinayatun anil azab asyadid. Ini sebuah kinayah. Kinayah kalau azab Allah itu sangat sangat kuat sekali, Pak, bagi orang-orang, bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, Allah saja kepada Nabi Muhammad kalau dirubah-rubah akan diancam Muhammad, apalagi orang lain yang merubah-rubah Al-Qur'an. Ya, apalagi yang lain, ya tamahnya baca, maka akan saya azab lebih daripada kalau Muhammad SAW mengatakan Al-Quran itu dan menambah-nambahnya, saya azab dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bil yamin itu dengan tangan kanan. Maksud dengan tangan kanan, tangan kanan lebih kuat dibandingkan tangan kiri. Ini sebuah kinayah. Kinayah itu bukan makna sebenarnya. Akan saya azab dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, azab yang sangat pedih sekali. Sudah, sekarang kita lanjut. Thumma laqata'na minhul watin. Coba dibaca apa? Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Ya. Benar-benar kami memotong urat nadinya. Ini thumma ini ya dulu ala taba'udil ahwal. Waktu yang panjang. Saya azab dia dan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau benar Muhammad itu, dia ngomong sesuatu dalam Al-Quran. Ya, laqata'na minhul watin. Sebagian ada yang mengatakan watin itu urat di tangan nih. Sebagian watin itu adalah urat yang berhubungan dengan jantung, itu watin namanya. Sebagian mengatakan watin itu apa? Hablil warid. Urat leher dia akan saya potong, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau urat yang di tangan dia akan saya potong, di nadi dia. Atau urat
yang menghubungkan jantung dia, itu urat itu akan saya potong, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah perumpamaan, seorang itu tidak mungkin macam-macam dengan Al-Qur'an. Jadi makanya murni, Pak. Kalau Injil kan tidak. Irobahnya macam-macam juga, Pak. Ya. Untuk bahan penelitian bisa. Ya, bahan penelitian bisa, Pak. Injil itu bisa untuk bahan penelitian. Seperti apa? Kita ingin mengecek, betul enggak sebelum kita ada nabi yang berpuasa? Betul enggak? Di dalam Injil Matius, Pak, ayat 1 sampai 11. Di situ setelah diungkapkan silsilah. Nabi Yakub itu memang bahasanya kurang teratur di situ di Injil Matius. Ini anaknya ini terus ke bawah, Pak. Dan di situ diterangkan Nabi Isa berpuasa 40 hari, Pak. Ya. Maka kita bisa tahu, Pak, rupanya sebelum kita ada juga puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Walaupun Ibnu Hajar di dalam kitab beliau mengatakan tidak ada puasa selain puasa Ramadan ini. Satu. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi mengatakan ada puasa lin nasara. Kita jangan salah, kalau disebutkan Nasara, jangan terbayang Nabi Isa dulu, Pak. Jangan terbayang Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah diutus untuk kaum Nasrani, Pak. Tidak pernah diutus. Dalam Al-Quran Nabi Isa mengatakan, ya, Pak, beliau adalah Rasul untuk Bani Israel. Ya, Pak. Saya adalah Rasul untuk Bani Israel, bukan untuk Nasrani. Kapan muncul Nasrani? Jadi kapan muncul Yahudi? Jadi kan semuanya kan Bani Israel. Bani Israel itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa inni faddaltukum 'alal alamin. Saya melebihkan kalian dibandingkan orang-orang lain. Diberikan dalam bidang apa? Kecerdasan otaknya. Nabi juga banyak dari Bani Israel. Cuma Yahudi ini adalah pembangkang. Mereka itu, maka Yahudi identik dengan le taubat. Bani Israel yang suka taubat buat maksiat, suka taubat buat maksiat. Jadi makanya lahirlah Yahudi. Bani Israel, Nasrani lahir setelah waktu Nabi Isa dan setelah Nabi Isa. Apa makna Nasrani? Sekelompok yang ingin menolong Nabi Isa dari keberingasan Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi waktu itu apa kata mereka? Nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu tenang saja. Ada 12 orang ini, Pak. Mereka mengklaim sebagai penolong Nabi Isa alaihissalam, baik dalam berdakwah ataupun dalam membela Nabi Isa alaihissalam. Maka muncullah Nasara, itu menolong. Nasraniyun, orang yang menolong. Makanya mereka lah setelah itu, ya Mbak, setelah itu mereka melihat Nabi Isa berpuasa, maka mereka juga berpuasa. Maka dalam satu riwayat itu menceritakan tentang Nasrani yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa, kita lihat kenapa 40 hari ini, Pak. Kenapa 40 hari? Sedangkan kita 30 hari. Kenapa itu 40 hari? Ketika diwajibkan puasa itu, Nasrani ya coba-coba puasa, Pak. Kenapa? Karena Nabi Isa juga puasa. Kita puasa bulan Ramadan. Sebulan itu 30 hari. Puasa itu Ramadan itu berasal dari kalimat ramda. Ramda itu apa? Panas. Siddatul hari. Jadi panas sekali, Pak. Akhirnya apa? Karena panas sekali, mereka memindahkan puasa Ramadan ke bulan lain. Nyo puasa tetap Ramadan, tapi pindah bulan lain, ya, Pak. Apakah bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau apa? Kita pindahkan. Karena su'umtan, ya, Pak. Kita cari bulan-bulan yang dingin, kita puasa Ramadan. Sebagai penutup kesalahan kita tambah 10 hari lagi. Maka puasa menjadi 40 hari. Kenapa? Sebagai kesalahan kita memindahkan bulan Ramadan ke bulan yang lain. Setelah mereka puasa 40 hari, sanggup tak puasa bulan Ramadan. Mereka kembalikan lagi ke bulan Ramadan. Puasa 30 hari lagi. Sanggup puasanya. Akhirnya apa? Mereka berpuasa fi awali Ramadan wa akhiru Ramadan. Di awal Ramadan dan di akhir Ramadan. Ya, nih, Pak. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Mereka itu berpuasa hanya orang-orang Nasrani saja, Pak. Orang Nasrani puasa, Pak. Makanya mereka puasa di awal Ramadan, di akhir Ramadan. Maka kalau ada orang-orang puasa di awal Ramadan dan di akhir Ramadan saja, hanya jauh beda dengan Nasrani bunuh, Pak. Ya. Ada tanya, "Na puasa, na lu puasa awal Ramadan, kalau puasa." Waktu tinggal hore tanya, "Na puasa?" "Hai, na lu puasa baru puasa." Awal ngempun menteng puasa, Pak. Pertengahan enggak puasa dia. Ya, enggak puasa dia. Kemudian kita ada beberapa hadis, ya, yang perlu kita cermati, Pak, di dalam bulan suci Ramadan. Termasuk nanti 10 pertama apa namanya, Pak? Rahmat. 10 kedua maghfirah. 10 ketiga itu minanar. Hadis ini di dalam kitab Al-Ilal. Ini hadis ini dari Ibnu Khuzaimah.
Hadis 1887. Hadis ini hadis mungkar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ini mungkar hadis ini. Nanti bisa kita lihat di dalam kitab Ilalul Hadis. Abi Hatim mengatakan pada hadis ke-249. Hadis ini mungkar. Allah tidak membagi-bagi bulan Ramadan rahmat, maghfirah, idkhul minan nar. Rahmat Allah kapan saja datang. Mati jina katanya, kalau dalam ibadah mentemi rahmat Allah. Mati katanya jina mati katanya Pak. Anda pernah dapat Ramadan Pak. Kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah ibadah, maka akan dibebaskan dari api neraka. Kalau betul-betul kita juga maghfirah diampuni, apakah harus menunggu maghfirah bulan 10 hari kedua? Nah, saudara katanya takut awal Ramadan. Meninggal pada akhir mentang tu bah diselamatkan dari api neraka. Hantang kau lentun lagi penjara. Entah nak selamat drone bang. Kenapa? Karena ini 10 ini rahmat saja. Nak ada maghfirah ampunan hana Allah Pak. Seperti orang katakan hari ibu, dipegang hari ibu. Hari ibu titon 3 hari ibu. Panena hari ibu titon 3 Pak. Nya kau orang kafe titon 3 Pak. Hari ibu tu setiap hari Ibu Pak. Titi orang bertasawu orang cik datanya Pak. Kiban haba, kibannya. Bertasawu tapi nya titon 3 mana ada hari ibu. Nya kau awak yang pegang Pak. Mereka sibuk dengan aktivitasnya setelah setahun kemudian ya tahu mak. Abi hai wo demai ja demai. Maka kita jangan ikuti pola-pola mereka. Nyote tanya nana tahu mak. Golom hari ibu lah. Waktu mak sakit telefon hai ne mak sakit ne. Golom hari ibu untuk hari ibu. Hari ibu belum tahu. Waktu tahu kamu meninggal mak meninggal Pak. Jadi artinya apa? Itu kan pola-pola mereka pun tak ikut awaknya Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali kemari Pak. Makanya. Tsumma laqata'na minhul watin. Sudah, maka akan saya inikan urat leher dia, Pak. Atau urat nadi dia, atau urat apa namanya? Jantung dia. Ya, jantung dia saya putuskan kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber itu berasal dari jantung itu. Ya, Pak. Baik cerita Ramadan karena nyokan ayat tentang Ramadan ya, Pak. Ya. Sekarang kita apa ayat terakhir nih, Pak? Ya, terakhir. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Ya, itu terakhir. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan nanti setelah bulan suci Ramadan kita lanjut, Pak. Ya, coba dibaca lagi, Pak Indra. Maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami darinya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kami darinya. Ini terjemahan. Maksudnya, ketika Allah, seandainya kata Allah, seandainya Muhammad macam-macam dengan Al-Quran, saya potong leher dia kata Allah. Tidak ada satu orang pun dari orang musyrik yang bisa menyelamatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa menyelamatkan. Makna jibu, Pak. Ketika Allah bengeh, menapi kedua hana saya tolong, Pak. Pula model-model katanya. Nabi pikan, ulama pikan, tapu-tapu pikan, Pak. Ahli ibadah pikan. Kita tak pupuk lagi uru-uru awam biasa katanya, Pak. Apalagi model-model kita. Perhatikan Nabi Adam alaihissalam. Maka baik dah fikir katanya Allah dosa ubut hana pupunya. Allah hana pupu dah cok tagam dak laki maaf. Allah hana pupunya dah pupunya hana pupunya. Kita sudah anggap biasa. Bawa mamplam pagi katanya Pak rumah katanya. Alhamdulillahnya jatah rumput pagi, jatah rumput tanah. Kipan jatah rumput tanah hai Pak. Ya kata gop kan. Itimuh dari atagop mandua atagop tak cok dah pajoh katanya. Tajuk kana makanan haram Pak. Tak coknya Pak. Allah kalau bengeh menyobengeh Allah. Jangankan ke Nabi katanya ke Nabi bengeh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihissalam di dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi ketika itu Nabi Adam berbuat kesalahan apa kesalahan? Kan fakta apa bukan kesalahan kecil, Pak, simple kesalahannya. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin." Jangan dekati pohon ini, bek petobaknya. Akhirnya Nabi Adam Pak mendekati dan makan buah itu. Ini kita sudah berada dalam Al-Quran, la taqrabu zina, bek dekati zina. Apa maksudnya? Perbuatan yang menjurus kepada zina jangan kamu lakukan. Hana Pak dengar, pubuju. Akhirnya berzina. Walaupun hanya berzina, perbuatan ini dia lakukan, Pak. Yang mendukung dia untuk berzina. Nya cita kalian pakai bambang Allah, Pak. Menabi Adam makan buah khuldi cuma satu dimakan, api hana api hebat. Cuma kemarahan Allah luar biasa. Apa sabda apa firman Allah kepada apa dialog Allah dengan Nabi
Adam alaihissalam. Ini ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Pak. La yujawiruni man asani. Tak boleh dekat-dekat denganku, kata Allah. Tidak boleh dapat rahmatku orang yang berbuat maksiat kepadaku, kata Allah. Tebit ya Adam, tebit gini. Kalau seandainya, kata Allah, satu dunia ini semua berbuat maksiat, akan saya letakkan mereka di tempat-tempat maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dapat keberkahanku satu pun walaupun seorang nabi, Pak. Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam heran, Pak. Nabi Adam bertanya, ya Allah, apa salah lo ni Allah? Kenapa gara-gara kesalahan yang simpel sedikit engkau begitu marah kepada saya? Marah kepada istri saya, marah kepada saya, ya Mbak. Sehingga engkau campakkan saya jauh dari istri saya. Padahal saya cuma makan buah khuldi saja, ya Mbak. Maka kita begitu juga. Ketika buat kesalahan baik, dia berkata, ya Allah, apa salah lon? Lo kan cuma lon temecu mentang, ya Mbak. Nabi Adam kan ke temecu, ke pajuhnya mecu. Katanya dah temecu ada kok, maka pantas, bahkan lebih daripadanya, Mbak. Nabi Adam alaihissalam. Itu dalam tafsir Ibnu Abbas. Fabaka mi'atai amin hatta qubilat taubatuhu. Nabi Adam menangis 200 tahun lamanya, Pak. Dalam beliau menangis itu beliau puasa lagi, puasa sudah ada pada masa itu. Dia puasa lagi, Pak, dengan niat apa? Supaya diampuni dosa-dosanya. Hana kapampun cik, puasa lo. Lagi kita nyona umur 50. Kita kalau di antara kita ada umur 50, berarti paling enggak dia 40 tahun sudah berpuasa Ramadan. Kalau ada umur 60, berarti paling enggak dia sudah 50 tahun dia puasa Ramadan. Selama 50 tahun dia puasa Ramadan, pakatan lagi tak mentang. Artinya paruh kok puasa Ramadan, Pak. Ada sesuatu berarti dalam diri dia. Dari dulu sampai sekarang pakatan lagi tak tapi Pak. Dia menagopi mentang. Artinya apa, enggak ada guna bulan Ramadan itu. Setelah Ramadan dia mencubi mentang, Pak. Kalian maksir pi mentang. Baju harum pi mentang. Artinya untuk apa puasa Ramadan, untuk apa itu? Berarti ada sesuatu hal yang terganjal di situ, Pak. Sama seperti Nabi Adam. Nanti kita lihat apa yang terganjal itu, Pak. Nabi Adam alaihissalam 200 tahun beliau berpuasa, Pak. Dengan niat apa? Diampuni dosanya, tapi tidak diampuni oleh Allah. Waktu itu Allah kasihan melihat Nabi Adam. Umar sayang ciknya Adam. Sudah ibadah dia 200 tahun, Pak. Dipuasai, pegang kebaikan macam-macam. Akhirnya Allah mengirim malaikat Jibril. Ketika itu apa namanya di dalam surah Al-Baqarah, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Fatalaqa, talaqa itu talaqi, Pak. Malaikat Jibril langsung ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan menceritakan kenapa selama ini ibadahmu ditolak, kenapa selama ini doa-doamu ditolak. Karena satu hal, kamu tidak pernah mengakui dosamu kepada Allah. Nabi Adam selalu mengatakan, apa salah saya, apa salah lu ni Allah, apa salah lu. Tambah lagi katanya, Pak. Anak katanya sakit, anak meninggal. Tadahkan tangan terpegang. Ya Allah, apa salah lo ni Allah? Sebegitu beratnya apa musibah yang kau berikan kepada saya. Ketika kedai kita terbakar, kendaraan kita hilang, Pak. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apa salah lo ni Allah? Tak pernah kita mengakui dosa kita. Ketika mobil serempet, langsung datang mau, yang salah hadron. Mana salah hadron ni, Pak? Tak ada orang, salah lo. Hana, Pak, yang jarang, Pak. Mungkin hanya sekian persen. Sekian persen datang, nyo salah anak lun, nyo salah lun nak ada, sampai salah anak ron, sampai salah agam. Makanya Allah mengajarkan melalui Jibril, akuilah dosa, katanya. Bagaimana pengakuan dosa? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat. Kalimat itu di dalam tafsir Baydawi itu dijelaskan doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam melalui Jibril. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyan baca Adam, nyan baca. Gebaca dari Nabi Adam. Ya Allah, long zalim, yang baru, Pak. Selama 200 tahun Nabi Adam enggak pernah ngomong saya salah ya Allah. Long zalim ya Allah. Nyan, Pak. Ketika mengakui saya bersalah, inang saya bersalah, fataba alaihi. Itu fa apa itu? Ini fa ini di dalam tafsir Zamakhsyari. Fa ini yufidu ta'qib. Apa makna ta'qib? Langsung direspon oleh Allah dan dikabulkan doanya oleh Allah. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, bertaubatlah kepada Allah di bulan Syaban. Ya, paling enggak apa? Kita bangun tahajud, kita salat witir, kita berdoa, "Lun talah ya Allah." Nyo anak lun lagi karena salah lun ya Allah. Baik dapat salah anak oi, Pak. Nyo tapi, ya Allah, nyan salah anak lun ya, ne azab mentang anak lun. Tidak, Pak. Gede nyo salah ya, Pak. Ketika ada masalah maksiat, lun talah ya Allah, lun talim ya Allah. Maka di bulan Syaban ini akhir-akhir ini padu rotu ini, Pak. Padu rotu. Perbanyaklah kalau duduk-duduk itu baca Rabbana innana zalamna. Tapi harus kita pahami artinya apa. Baik baca-baca mentau.
Atau ada nanti ada ayat yang pendek yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Lon zalim, lon zalim, lon zalim. Nyan pengucapannya, Pak. Sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan gara-gara dia mengakui dosanya dalam perut ikan, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Menyau getanyo, nyau kata tamang bulan Ramadan, tidak pernah kita mengakui dosa, Pak. Enggak pernah mengakui dosa. Ketika ditanya selama ini kenapa tidak salat? Iblis. Tapi iblis, Pak. Kenapa tidak puasa? Iblis nak mengapa? Kenapa berodhakai? Iblis nak mengapa? Sayang iblis sedang duduk kai tuduh iblis, Pak. Iblis pakai tuduh lolong. Tapi tuduh lolong. Mandu-mandi tuduh lolong kata iblis, Pak. Kita juga mengatakan, kenapa teman saya mengajak saya? Kenapa tidak pernah kita ngomong, lon salah ya Allah, lon salah. Ya, Pak. Kenapa tidak salat? Lon salah. Kenapa tidak puasa? Lon salah ya Allah. Nyo makaji lo laki maah ya Allah. Maka mudah-mudahan Ramadan ini ada perbaikan yang berbeda, Pak. Nyan. Kenapa? Kita mengakui dulu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya bulan suci Ramadan ini nikmat kita beribadah. Nikmat kita baca Quran, nikmatnya. Bahkan hana lihat syahnya, artinya dosa kita sudah mengakui dosa kepada Allah. Jadi paling enggak kita diberikan rahmat dan keberkahan. Tapi sudah masuk bulan Ramadan mentang dah berdoa, ya Allah putalah lun. Anu lun laganya putalah lun, tapi putalah lun ya, Pak. Akui saja lun talah, itu saya sudah beres, Pak. Lun talah ya Allah. Seorang anak apabila dia bermasalah dengan orang tuanya, seorang anak, Pak. Anak selalu mengatakan salah ayah, salah ayah. Tumodep ayah najih ke anak, Pak. Bengeh ke anak. Tapi coba anak datang sama ayahnya. Ya laki mah, nyo salah lun ya. Nya, Pak. Kecintaan Allah ayahnya akan lebih lagi kepada anaknya, Pak. Kenapa? Anaknya mengakui kalau dia bersalah. Ya nyo salah lun ya. Nya, nempo maah lun ya. Nya, Pak. Tapi kalau anaknya salah dron ya, salah dron ya, Pak. Maka semua dia ya hantam je ngane, Pak. Hantam pah ngane. Bahkan tapi petalah. Saya rasa cukup sekian. Ya. Mungkin ada yang ingin jual daging atau apa namanya. Walaupun ini libur, maknya. Mungkin ada hal-hal lain, saya minta maaf sudah tersita waktunya. InsyaAllah kita akan sambung kembali nanti setelah bulan suci Ramadan. Jadi kita lanjut akhir daripada surah Al-Haqqah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.